Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan update singkat dulu ya, karena saya mau jalan hari ini. Ini adalah kondisi market dan beberapa saham pilihan teman-teman. Nanti akan saya berikan bahasan juga untuk saham selanjutnya. Oke, jadi karena kesibukan saya hari ini, saya akan update dulu teman-teman untuk kondisi dari IHSG. Kondisi IHSG sebenarnya saat ini boleh dibilang tidak kemana-mana ya. IHSG-nya tetap aja dalam rentang gerak yang sama ya, di mana di sini saya memiliki support IHSG 7067 kemarin. Ini hari ini support ini dijebol ya. Support ini dijebol. Untuk support berikutnya ada di 7011, sekitar 7011, kemudian ada di kisaran 6962, itu dekat di MA 200, dekat di 50 retracement ya dari tren ini. Terus untuk resistan adalah high-nya hari ini atau sekitar 7110 ya. Pergerakan weekly-nya di hari ini hitungannya IHSG-nya juga secara weekly-nya masih belum kemana-mana. Ini masih awal minggu, hari kedua. Jadi memang masih belum jelas secara pergerakan weekly seperti ini. Oke teman-teman, kemudian sekilas untuk kondisi dari regional. Nah ini kalau kita refresh sebenarnya regional tidak ada masalah ya. Jadi Dow Jones masih hijau, kemudian Asia juga masih hijau, Nasdaq juga masih, maksud saya Eropanya masih oke. Dow Food-nya juga aman-aman aja teman-teman ya, kondisinya cukup oke, pergerakan ini nggak begitu mengkhawatirkan. Terus kemudian kita tengok dulu sekilas untuk harga komoditas ya teman-teman. Harga komoditas teman-teman bisa ngelihat oilnya ini masih di kisaran 9192. Kemudian untuk natural gasnya ini kemarin sentuh di 6,9, ini turun ya. Coal masih turun ya teman-teman, 345. Emas setelah sentuh di sekitar 1680, ini ada kecenderungan turun. Untuk CPO-nya masih di sekitar 4.400 ringgit. Kemudian nikelnya di kisaran 23.300-an, dia sedikit turun. Kemudian untuk tinsnya juga harganya sedikit ada kenaikan seperti itu. Baik teman-teman, beberapa saham ini sudah saya pilih ya. Beberapa saham ini udah saya pilih, tapi mungkin nanti akan saya tambah. Ini beberapa saham yang kemarin udah saya ini saya akan refresh dulu teman-teman. Saham-saham ini akan saya refresh dulu. Oke. Ini ada sekitar 10 saham ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah Mika. Nah, Mika ini memang secara pergerakan volatilitasnya tinggi. Boleh dibilang tinggi banget, tapi ini adalah barang tradingan saya ya. Jadi yang saya suka dari Mika ini adalah pergerakan dia memang volatil, memang agak nggak nyaman buat sebagian orang. Tapi kalau teman-teman mau trading dalam jangka pendek, pergerakan seperti ini sebenarnya yang kita cari. Ini kalau boleh dibilang ini volatilitasnya seperti dulu Arto ya, tapi Arto sekarang kan lagi kurang sip untuk dipakai trading. Ya, seperti ini. Nah, dulu pergerakan Arto itu ketika di sini ini enak sekali nih. Di area sini juga enak, bentar saya ambil coret-coretan saya. Ketika di model-model seperti ini enak untuk dipakai trading ya. Tapi ketika dia kecenderungannya turun, masih belum ada kejelasan untuk naik, saya akan tinggal dulu karena kecenderungannya adalah jelas sekali turun ya. Terus kemudian saya berganti sekarang di Mika. Nah, kalau model Mika ini sebenarnya memang sepanjang dia bergerak ini cukup enak dipakai trading ya. Nah, di sini kemarin sempat digas sampai di sini, saya sempat masuk pas breakout ini teman-teman, tapi akhirnya harus cut loss karena begitu breakout di sekitar 3000 sebentar aja terus ini. Jadi saya cut loss sebelum dia turun dalam. Oke, enggak ada masalah. Saya buyback kemarin ya, kemarin saya buyback di sini.
dan baru hari ini sebagian saya jual di 2860 teman-teman, 2860 ketika closing. Nah, ini adalah ketika barang itu naik dan turun, kemudian turun ya. Turun itu kan ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Resistan pertama itu sempat cukup lama ya. Nah, karena saya menggunakan Fibonacci untuk masuk, maka area ini adalah area spekulatif untuk masuk ya. Baru kemudian targetnya minimal di sini di 2950, tapi karena saya tadi pakai margin atau sedang pakai margin, jadi memang posisinya harus segera saya clearkan hari ini, per closing saya clearkan. Untuk resistan di 2840 berhasil dilewatin, berikutnya tujuannya di 2912 ya teman-teman. Untuk pergerakan dengan menggunakan momentum, ya memang kalau kita lihat ya, hari ini udah dari tanggal 7 itu ya, tanggal 7 ya, itu untuk arahnya udah bener ya. Tanggal 7 itu kira-kira 7 itu di sini ya. Nah, kalau teman-teman yang masuk menggunakan indikator sekali lagi agak telat memang. Tapi kalau teman-teman pengguna Fibo itu tentunya berani masuk di sini. Tapi sekali lagi ini sifatnya memang sangat spekulatif. Secara arah sudah benar, cuma secara ADX-nya belum begitu kenceng ya, teman-teman. Belum begitu kenceng, kita bisa intip juga di sini. Memang untuk indikator MACD-nya masih di bawah, istilahnya dia baru bermain, baru naik seperti itu. Terus kemudian untuk momentumnya belum bermain di atas 0, jadi powernya memang kurang karena memang di sini volumenya juga belum men-trigger ketika naik. Yang ada adalah ketika turun kemarin volumenya cukup kenceng, jadi ini yang harus hati-hati ketika turun kemarin. Tapi terus sampai dasar ada candle-candle naik, ya sudahlah, saya berani trading karena memang kita kadang harus berani spekulatif seperti itu. Kemudian MTK ini model-model merangkak pelan-pelan ya teman-teman. Agak nggak sabar akhirnya saya pegang, udah nggak pegang lagi MTK. Nah, MTK hari ini berhasil closing di atas resistan pertama 1650 teman-teman ya. Untuk resistan berikutnya itu ada di 1770, targetnya sementara di 1875 di sini. 1875 sementara target dari MTK di situ. Ini adalah gambaran dari momentum MTK, teman-teman bisa ngelihat arahnya udah benar, cuman memang gasnya yang belum, atau momentum atau ADX-nya trennya belum sangat trending ya. Jadi masih lemah kayak gitu. Nah, memang di sini kalau kita lihat volumenya dia kurang, sehingga yang mendorong pergerakan dia juga tidak begitu kencang seperti itu. Kemudian MTDL teman-teman, MTDL ini sekarang masih belum mampu lewatin 602. Ini adalah merupakan 38,2 retracement ya. Ini merupakan 38,2 retracement, di mana MTDL ini kan dari swing high di sini turun ketemu swing low dan dia rebound ke atas atau retracement ke atas. Ini adalah resistan pertama, resistan kedua. Target sementara ke 624 ya teman-teman. MTDL target sementara ke 624. Kalau kita lihat arahnya sih memang belum jelas dan ADX-nya juga belum jelas. Artinya apa? Artinya ini barang sedang sideways ya, memang sedang sideways. Jadi merahnya nggak nongol, terus kemudian birunya belum nongol, hijaunya belum nongol. Masih sideways ya, jadi sementara untuk informasi saja. Kemudian di MMX teman-teman, di MMX kita tengok dulu. Ini pergerakan dari di MMX. Kita coba polosan dulu aja. Oh, ini barang di MMX ya. Ini berarti turun dalam. Jadi tadi memang masuk di saham teknologi dan dia kesaring seperti itu. Memang dia ada cross up MA35. Jadi terjadi penembusan moving average 3 ke atas 5. Jadi dia sinyalnya bagus. Dan ini juga kalau kita lihat dari indikator dari Fibonacci. Dari Fibonacci ini saya ambil dari sini. Dari Fibonacci dia hari ini bisa keluar dari resistan dia di sekitar 1120 ya.
Resistan berikutnya 1165, targetnya 1215 di MMX. Kita coba tengok, arahnya sih belum begitu benar sebenarnya. Dan momentumnya juga atau ADX-nya atau saham ini belum begitu trending, arahnya belum benar. Jadi sementara mungkin nggak usah terlalu dipikirkan dulu karena ini belum begitu kuat sinyalnya. Nah, kemudian auto teman-teman ya, secara sinyal masih sangat bagus dan auto akhirnya breakout dari trend channel ya. Auto breakout dari trend channel, indikatornya semuanya oke, arahnya benar, kekuatan trennya benar. Dalam weekly-nya juga semuanya benar dan dalam weekly ada trend channel ya, teman-teman. Trend channelnya mantap. Jadi kira-kira begini ya. Jadi kira-kira ada resistan 1150 ya. Kok 1150? 1000 sebentar sabar dulu. Nah, ini ada target sekitar 1550. Dalam weekly, dalam monthly-nya masih panjang sekali perjalanan dia. Monthly-nya secara tren benar, weekly-nya benar, sementara targetnya 1760 ya untuk monthly-nya auto. Kemudian MNCN dalam kenaikannya, ini trennya langsung saya ambil yang besar ya. Karena dalam tren separuhnya itu kemarin kan udah sampai 50 dia. 50 retracement-nya ini kan. Nah, dia itu kepentok di 50 retracement di sini, nggak kuat balik arah dan kemudian terkoreksi lagi. Kemudian ini mencoba untuk sampai di 50 retracement. Jadi kuncinya di 836 dulu dia. Di 840 itu kalau dia bisa lewat itu 50 retracement ya. 50 retracement-nya dia saya kasih garis gini, kayak kita hapus. Karena kemarin memang dia sempat di atasnya tapi terus balik arah ya. Secara arah daily dia baru mulai bagus lagi. Kan kemarin sempat naik. Ketika naik itu, ketika dia naik ini kan di sini kan bagus nih. Ya, ketika naik itu di sini bagus. Di sini ini kan bagus. Terus kemudian terkoreksi turun. Nah, jadi ketika terkoreksi birunya nggak nongol. Tapi ini birunya baru nongol hari ini. Jadi ini kuncinya memang tadi di titik 825 ya. Sorry kok 825. Titiknya ada di 840. Itu kalau dilewati ke atas oke. Kemudian bird. Nah, ini yang saya bilang bird, kalau suatu saham mulai naik ya, terus ketemu 50 retracement. Di 50 retracement ini teman-teman harus lihat ya. Di 50 retracement ini teman-teman harus lihat kenapa? Karena di situ penentuannya apakah dia konsolidasi seperti bird ini, dan dalam konsolidasi ini misalkan dia akankah terkoreksi lanjutan lebih dalam kembali lagi atau enggak, atau hanya konsolidasi sebentar lalu break. Ini tipikal yang konsolidasi sebentar break. Ini bagus, ini artinya ketika naik dia ada fase istirahat dan itu adalah biasanya disebut sebagai reakumulasi atau akumulasi tambahan ya. Seperti itu bird oke. Nah, ini di dalam weekly teman-teman ini terlihat ada trend channel. Jadi ada kemungkinan dia ke 1973. Kemudian SMDR langsung ke weekly-nya oke ya, 2600. Itu adalah merupakan resistan dia weekly 23,6. Hari ini sempat dites ya, tapi sayangnya balik arah. Tadi saya lihat loh ini bagus. Tapi kemarin bagus, tapi hari ini nggak mampu. Kenapa begitu? Karena dia hari ini memang tepat ketemu, atau dari kemarin memang tepat ketemu di 50 retracement. Ini yang saya bilang sebagai the power of 50 retracement-nya. Ini harus hati-hati. Kalau yang tadi kan dia konsolidasi, kalau ini mau koreksi atau gimana, teman-teman harus lihat beberapa hari ke depan. Kemudian Arna teman-teman bisa lihat saat ini ngetes lagi 926, itu adalah merupakan 50 retracement, 23,6 retracement teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dulu dalam tren kecil-kecil yang hijau ini adalah 50 retracement. Yang tren kecil dilewatin, maka targetnya yang hijau atasnya. Kalau itu lewat baru hijau atasnya. Ternyata kemarin dia nggak mampu ngelewatin yang 944. Sekarang mencoba lagi ya. Secara tren mulai bener tapi tenaganya aja yang belum keluar. Mulai bener tapi tenaganya aja belum keluar. Kita lihat di sini memang
indikatornya sudah mulai cukup oke, namun momentumnya belum berhasil bermain di atas 100. Nah, kemudian ini buat temen yang kemarin support MS Trade, ini adalah KIN ya. KIN. Nah, kita lihat secara polosan dulu KIN. KIN dalam monthly ini berarti barang udah lama ya, dari 2019. Ini weekly-nya seperti ini. Ini sebenarnya dia mulai naik tapi retracement, teman-teman. Retracement tuh terkoreksi. Nah, coba kita tengok dulu. Kita tarik dari Fibonacci biasa aja, teman-teman. Kita tarik Fibonacci biasa, kira-kira begini. Kita tarik Fibonacci biasa dalam tren kenaikannya dia. Ya, kita tarik dari Fibonacci biasa dulu, weekly ya. Dalam tren dia naik ini, teman-teman, ya, dari swing low sini ke swing high sini, dia terkoreksinya ke 23. Ini weekly ya, ini ke supportnya yang pertama, ya, terus kemudian supportnya yang kedua, ya, dimana support pertama yang kedua ini membentuk satu area koreksi ringan. Jadi kalau KIN terbatas koreksinya di area hijau itu ringan aja, potensi untuk naik lanjutan masih ada, tapi dalam weekly. Tapi karena dia koreksinya sampai di 50 retracement, ini juga masih wajar. Dalam satu tren naik, kalau tren naik itu kita bagi, maka separuhnya dia terkoreksi di situ, itu juga masih wajar. Dan setelah dia sampai di 50, ya, dia ngetes support di 50 retracement, dia kan kembali naik. Ini sebenarnya ini cukup oke ya, cukup oke pergerakannya karena ada kembali lagi. Koreksi dia kan sampai di 50 saja dan mantul. Kecuali kalau di bawah lagi dari 50 sampai 61, apalagi sampai keluar dari atau lebih rendah dari 61, mungkin akan cukup berat untuk naik. Tapi ini koreksinya hanya sampai di 50. Nah, kemudian kita lihat di sini di daily-nya ya. Di daily-nya kita bisa gunain tren yang tadi aja. Yang tadi seperti ini kira-kira. Nah, di sini kan dalam tren naik dia, ya, dalam tren naik dia. Ini adalah tren naik dia ya. Ini swing low yang kita ambil ya, ini swing high yang kita ambil juga. Koreksi dia kalau dikoreksi 0 sampai 38 di sini. Kalau dia, saya ulang lagi, kalau dia koreksinya ngelewati yang hijau itu memang koreksinya, kalau hanya di hijau saja terus mantul, itu koreksi ringan ya. Jadi kemungkinan besar akan mantul ke atas lagi, tren ini akan lanjut. Tapi kalau ini dia koreksinya sampai di 50 retracement di sini, wajar, ini wajar ya. Koreksinya masih wajar dan saat ini dia kembali untuk naik lagi. Titik pentingnya adalah di 721, teman-teman. 721 kalau dia mampu bertahan di situ, ya, resistan berikutnya kan di 793. Dia mampu mantul dari atau bertahan di atas 23 atau area hijau ini, maka kemungkinan besar tren ini akan lanjut. Jadi seperti itu aja analisa saya untuk KIN. Terus karena saya belum pernah trading ini ya, saya mesti cek dulu juga. Market cap-nya cukup gede. Kemudian bid offer-nya saya belum pernah dapat feel-nya ini sih. Belum pernah trading ini, belum pernah dapat feel-nya. Asingnya sih hari ini cukup besar ya, teman-teman. Asingnya hari ini cukup besar. Terus kemudian kita mungkin bisa intip untuk indikator ADX-nya. Dia memang pada saat di area sini powernya dia kuat sekali. Pada saat di sini powernya kuat sekali ya. Powernya kuat sekali di sini sehingga memang benar dia naik. Tetapi yang harus diperhatikan adalah di sini terjadi lower and lower ya. Lower and lower itu artinya plus DI atau yang warnanya biru ini lower, artinya losing momentum. Losing momentum itu apa? Itu artinya terjadi pelemahan tenaga. Ini ketika harganya naik, dia terjadi indikatornya dia justru turun ya. Ketika harganya naik, indikator dia justru turun. Artinya terjadi losing power, losing momentum atau momentum dia melemah. Sebenarnya ini sudah bisa menjadi tanda-tanda, teman-teman, seperti itu ya, teman-teman. Ini menjadi tanda-tanda bahwa dia mengalami pelemahan. Nah, terus tadi kan yang saya bilang dalam pelemahan itu teman-teman terus tarik Fibonacci-nya, di manakah kira-kira dia koreksi? Oh, ternyata sampai 50, ya wajar. Apalagi saat ini dia bisa kembali lagi ke atas 38. Ini tinggal kita tunggu aja 38 ini jebol lagi enggak. Kalau enggak ya, kalau jebol ya ini 50. Itu ya teman-teman, ini yang bisa dilihat.
sekarang trennya masih belum jelas, arahnya udah mulai bener. Arahnya udah mulai bener dan trennya belum begitu jelas. Untuk itu kita bisa cek dulu di sini. Memang momentumnya belum begitu jelas, MACD-nya belum ke-trigger karena volumenya kecil. Jadi untuk bisa nge-break ini naik, ini volumenya harus gede. Ya, volumenya harus gede supaya bisa naik kenceng dan akan men-trigger semua indikatornya untuk menjadi bagus. Baik teman-teman, karena hari ini saya ada keperluan mau jemput anak saya dulu. Jadi sementara saya sampaikan hanya sekitar ini saham dulu, baru nanti kemudian akan saya update untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semua.